إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu sekalian, atau Ibu sekalian ya, menurut saya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat ini di nopo nih Ibu? Balai Sembrama Budaya. Alhamdulillah dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka belajar, mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita, Allah tambahkan ilmu kita, Allah istiqomahkan kita, dan semoga Allah jadikan akhir kehidupan kita yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi ini kami menggantikan Ustadz Wira yang kebetulan kalau tidak salah beliau sedang perjalanan bimbingan umroh juga, dan kita insya Allah akan coba membahas sebuah kisah dalam Al-Quran yang Allah kisahkan kepada kita, sebuah kisah yang menjadi kisah di antara kisah pertama dari manusia, ya, kisah awal kisah dari manusia, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita, manusia yang pertama siapa Bu? Nabi Adam alaihi salam, ya. Bapak kita manusia yang pertama Allah ciptakan, yang Allah menciptakan manusia dari Adam dan semua manusia keturunan beliau, keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ya, sebagian orang mengatakan manusia ini dari berbagai macam hewan-hewan di masa lalu, lahir kemudian akhirnya menjadi manusia. Nah, ini satu hal yang tidak benar, bahwa Allah menciptakan makhluk hidup ya sesuai dengan kehendak Allah, di antaranya manusia. Allah jadikan khusus dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menceritakan kepada kita, dan kita tahu bagaimana awal kisah Nabi Adam alaihi salam adalah kemuliaan, dan ini menunjukkan kemuliaan manusia. Seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, wahai orang-orang yang hidup di bumi ini, kalian adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang mulia. Ya, maka jangan kalian mencederai kemuliaan kalian dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ceritakan Nabi Adam, Masya Allah. Dan ini diantara metode seseorang memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat. Allah menceritakan tentang siapa bapak kita Nabi Adam alaihi salam dan kemuliaannya, agar manusia sekarang ini tetap berada di atas ketaatan dan kebaikan sehingga mereka tetap mulia. Jadi, kita pun mungkin sering menyampaikan kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita tentang siapa kakeknya, siapa ayahnya, atau mungkin siapa ayah kita, siapa keturunan, bahwa dia adalah keturunan orang-orang yang mulia. Ini sebuah kebaikan insya Allah. Menyampaikan kebaikan tentang nenek moyang yang memang baik, bukan untuk takjub, bukan untuk apa? Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk apa? Untuk menyebutkan kemuliaan, agar kemuliaan tersebut dan kebaikan tersebut dijaga. Ya, sehingga anak-anak kita bisa mengambil teladan dari orang tuanya sendiri, dari kakeknya sendiri, dari di atas kakek ini kan buyutnya sendiri. Ya, dahulu bapak kamu atau kakek kamu niku seorang pejuang, seorang tentara yang pemberani. Agar apa? Agar anak kita bisa mengambil keteladanan. Dahulu kakek kamu itu seorang kiai, seorang dai, seorang yang menyebarkan agama Allah. Agar apa? Agar keturunan kita pun bisa bisa mengambil teladan dari kakeknya. Ya, dahulu kakek kamu boleh menceritakan demikian, bukan dalam rangka ujub,
tapi dalam rangka kebaikan dan teladan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita tentang siapa bapak moyang kita, Nabi Adam alaihi salam, bagaimana kemuliaannya, bagaimana kebaikan-kebaikannya. Namun Allah juga ceritakan kepada kita tentang ketergelinciran Nabi Adam tersebut, agar jangan sampai kita mengikuti yang bagian ketergelinciran itu. Ada banyak kisah Nabi Adam alaihi salam yang masyhur, diantaranya ayat sebelum ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat ketetapan bahwa Allah hendak menciptakan Adam sebelum menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi ini, ya. Menjadikan orang khalifah itu orang yang menggantikan generasi demi generasi. Kemudian malaikat mengatakan kepada Allah, bagaimana ya Allah, nanti ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menjadikan makhluk di atas muka bumi itu yang suka berkelahi, suka menumpahkan darah satu dengan yang lainnya, kata malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan melanjutkan ketetapannya, dan kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Diajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah. Jadi fitrahnya manusia niku untuk belajar dan mengajar, yang dengan itu manusia tumbuh menjadi peradaban yang masya Allah. Kalau sapi, sapi terus sapi. 1000 tahun lalu sapi ya begitu, sekarang sapi ya begitu. Diambil dagingnya, dipelihara manusia, diambil dagingnya, diperah susunya. Dari dulu seperti itu. Tidak ada sapi kok tiba-tiba bisa bikin kornet sendiri, ya. Tidak ada sapi tiba-tiba bisa bikin sosis sendiri. Ayam ya dari dulu ayam. 1000 tahun lalu ayam seperti itu, sekarang begitu, nanti juga begitu-begitu aja. Kenapa, Bu? Karena ayam tidak belajar, tidak mengajar. Sapi tidak belajar, tidak mengajar. Manusia belajar dan mengajar. 1000 tahun lalu kita nggak punya HP. Coba kalau HP ini dibawa ke 100 tahun lalu, wah, ajaib. Bisa telepon-teleponan sama orang. HP juga berkembang. Dulu kita cuma bisa telepon, SMS. Sekarang bisa video call, sekarang bisa rapat lewat HP, sekarang bisa jualan lewat HP, bisa belanja lewat HP, begitu. Kenapa, Bu? Karena manusia tumbuh berkembang. Kenapa manusia tumbuh berkembang? Karena belajar dan mengajar. Dia belajar, dia mengajarkan. Ilmunya ada, kemudian bertambah lagi. Begitulah manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam nama-nama semuanya, diajarkan Adam. Nabi Adam belajar dan mengajar. Mengajar siapa? Mengajar malaikat, Masya Allah. Yang diajari oleh Adam yang pertama kali siapa? Malaikat. Tsumma 'aradahum 'alal malaikat. Kemudian Allah menyampaikan hal tersebut kepada malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Maka sampaikan kepada kami kalau kamu benar. Maka malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Maka Allah menyuruh Adam, qala ya Adamu ambihum bi asma'i. Wahai Adam, ajarkan kepada malaikat tentang nama-nama tersebut. Maka setelah belajar, Adam disuruh oleh Allah apa? Mengajar. Jadi belajar mengajar ini sebenarnya fitrah manusia. Maka kita kalau belajar senang kita. Banyak orang demikian, belajar senang, ngajar orang senang. Dan fitrah manusia, walaupun dia bukan seorang guru, dia akan mengajarkan anaknya, mengajarkan cucunya. Dia akan belajar, dia akan berusaha mencari ilmu, walaupun dia bukan seorang yang mungkin profesinya terkait dengan belajar dan mengajar. Tapi dia akan mengajari, akan belajar, akan ngasih tahu orangnya. Maka begitulah manusia. Maka hadirin sekalian, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ini di ayat 24, di antara kisah Adam yang lainnya, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah mengatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang-orang atau termasuk kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan atau kemuliaan Nabi Adam alaihi salam. Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah, kemuliaan ya, dengan sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan ya, tapi sujud apa? Sujud penghormatan. Nanti kita bahas sedikit tentang hal tersebut. Dan malaikat pun tertunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah, kecuali iblis. Iblis ini tidak mau dan sombong, dan iblis bukan bagian dari malaikat. Iblis itu jin ya, termasuk bangsa jin. Karena minal kafirin, karena kesombongannya iblis termasuk orang-orang yang kufur. Masya Allah. Ini kemuliaan Nabi Adam. Demikian pula bagaimana malaikat Allah sebutkan juga bangsa jin, 3 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat. Allah berkata kepada malaikat ya. Dalam ayat ini juga ada dalil, ada keterangan bahwa Allah itu berkata-kata. Allah itu berkata, berfirman sesuai dengan apa yang Dia kehendaki kepada siapapun yang Dia kehendaki, dengan apapun yang Allah inginkan. Kepada malaikat Allah berfirman, kepada para nabi dan rasulnya Allah berfirman, kepada kita pernah buatan nanti ya, kalau sudah meninggal, kalau sudah hari kiamat, kita akan ketemu Allah dan akan berkata dengan kita ya, tanpa ada pengertian. Allah bicara dengan kita pakai bahasa apa Ustaz? Kalau bahasa Arab saya tidak tahu, nanti saya roaming sama Allah ngomong ya, tidak ada ya. Allah bicara dengan bahasa yang kita paham, sebagaimana kita akan memahami bahasa yang Allah sampaikan kepada kita kapan nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah bicara kepada kita yang baik-baik ya, bicara kepada kita yang yuhasabu hisaban yasira. Kalaupun dihisab, hisab kita hisab yang ringan ya. Nanti di akhirat itu ada 2 model hisab, hisab yang ringan dan hisab yang berat. Hisab yang ringan, orang-orang yang dihisab oleh Allah ringan, ditunjukkan amalnya ditunjukkan amalnya, amal jeleknya, dan dia mengakui, ini benar amal jelekmu wahai anak Adam. Iya betul ya Rabb, itu amal-amal jelek saya. Kemudian Allah tutup, sekarang sudah saya ampuni. Masya Allah. Maka Allah mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia dihisab dengan hisab yang ringan, kembali kepada keluarganya dalam keadaan senang, sukses ya, diuji sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura ya. Ada orang yang menerima buku catatannya dari sebelah belakang, dia akan berteriak-teriak ketakutan, dihisab oleh Allah. Kemudian dia berusaha menyangkal semua dosa-dosanya ya, berusaha menyangkal semua dosa-dosanya, tapi Allah tentunya tidak bisa disangkal. Siapa yang menyangkal dosanya nanti di akhirat di hadapan Allah, dia akan celaka. Siapa yang mengakui dosanya, itulah orang yang akan mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Gampang kan Bu? Nanti kalau di akhirat jangan pernah kita menyangkal dosa kita Bu.
akui saja, iya ya Allah itu dosa saya ya Allah, betul ya Allah itu dosa saya ya Allah. Insya Allah akan selamat. Tapi kalau tidak, bahaya. Gampang nanti, ini tips ketemu Allah nanti. Ya. Tapi bisa atau tidak kita melakukannya nanti? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Di alam kubur niku pertanyaan dia cuma 3, man rabbuka, madinuka, wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Gampang buatan Bu? Gampang. Tapi bisa tidak kita jawab nanti di alam kubur? Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan dimudahkan. Sama Bu. Nanti hisab juga gitu Bu. Ya, yang penting sudah saya kasih tipsnya dulu. Kalau ketemu sama Allah, ditanya Allah dosanya, akui. Jangan pernah membantah, jangan pernah bohong di hadapan Allah. Enggak ya Allah, itu kayaknya malaikat salah catat ya Allah. Dosa saya bukan seperti itu ya Allah. Enggak, jangan. Ya Allah, itu kok saya pernah berbuat baik, saya pernah dulu pengajian di sini kok nggak dicatat malaikat ya Allah. Jangan-jangan malaikat salah catat ya Allah. Jangan sama sekali. Terima kita, nanti Allah akan mengampuni dan akan sukses hisab kita. Tapi kalau kita bohong, kalau kita berusaha membantah, sudah, ini alamat orang yang celaka. Mudah-mudahan bisa kita nanti. Dan kata para ulama, sesuai dengan gimana kita di dunia Bu. Sebagian orang di dunia berbuat dosa, menyesal mengaku salah, dan itulah orang yang nanti gampang mengaku salah di akhirat. Sebagian orang berbuat dosa di dunia, tidak menyesal, tidak mengaku salah, bahkan merasa sedang berbuat yang baik. Inilah orang yang bahaya nanti di akhirat. Ya, kalau di dunianya begitu, di akhirat begitu. Di dunianya jelek, di akhiratnya pun seperti itu. Kalau kita sekarang seperti itu dengan dosa kita, merasa bersalah, menyesal, ya Allah saya memang dulu pernah mungkin meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, sekarang ya Allah saya menyesal, saya nggak mau lagi, sekarang saya coba untuk berusaha menetapkan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Mudah-mudahan ini mudah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idh qulna, Allah berkata-kata tadi, Allah berfirman kepada malaikat dan kepada yang lainnya, lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Ini sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Ya, sujud menghormati, bukan sujud apa? Menyembah atau beribadah. Di zaman sebelum Nabi SAW, sujud penghormatan masih boleh. Ya, syariatnya masih boleh. Malaikat sujud kepada Adam alaihi salam. Dalam ayat yang lain kita dapati bapak, ibu dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau kita baca surat Yusuf, diawali dengan mimpi. Mimpi Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Allah, aku melihat ada 12 ini ra'aitu ahada asyara kaukaban, ada 11 bintang dan ada matahari dan bulan, semuanya sujud kepadaku. Ternyata di ujung ayat Allah ceritakan nanti bapak dan ibunya Nabi Yusuf dan semua saudaranya Nabi Yusuf sujud penghormatan pada Nabi Yusuf alaihi salam. Tawil mimpinya seperti itu. Nah, di zaman sebelum Nabi SAW masih boleh namanya sujud penghormatan. Tapi di zaman ini tidak boleh, sudah tidak boleh. Di masa Nabi SAW, di syariat Nabi Muhammad, tidak boleh sujud dalam bentuk apapun kepada sesama makhluk. Nabi mengatakan dalam satu hadis, seandainya boleh aku menyuruh satu orang sujud kepada orang lain, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh dan tidak boleh, ya, tapi tidak boleh kita menghormati orang yang sangat terhormat, suami kita kalau dalam ini, atau mungkin orang tua kita, silahkan, gak apa-apa, tapi tidak boleh dalam bentuk sujud penghormatan, tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi kalau sujud penyembahan, bisa berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ini tentang sujud penghormatan. Di masa lalu masih boleh. Malaikat dan makhluk dan iblis kalau suruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf dan ayah ibunya sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, namun di masa ini tidak boleh seorang sujud kepada makhluk siapapun juga itu.
Faqulna lil malaikati isjudu li Adam. Idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sujudlah engkau kepada Adam. Dan ini tadi menunjukkan kemuliaan Nabi Adam. Allah suruh malaikat sujud. Para ulama menjelaskan kenapa kemuliaan Adam tadi ayat sebelumnya Bu tentang ilmu. Karena Adam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh siapapun makhluk ketika itu. Maka itulah keutamaan manusia. Dengan apa? Dengan ilmu dan imannya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi siapa wanita yang paling mulia? Wanita yang berilmu. Siapa orang Indonesia yang paling mulia? Yang paling berilmu. Semua yang paling mulia adalah yang paling berilmu. Ilmu itu akan membawa kemuliaan. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Semua ilmu yang bermanfaat. Yang termasuk yang terbesar, yang paling penting yaitu ilmu apa? Ilmu agama tentunya. Yang lain demikian pun akan membawa kemuliaan. Orang yang punya ilmu bermanfaat akan mulia di sisi manusia. Ya, seorang dokter yang paling mulia siapa? Dokter yang paling punya ilmunya paling tinggi. Sehingga sebagian dokter-dokter konsultasi dengan profesor-profesornya mungkin. Sebagian ahli-ahli konsultasi dengan ahli-ahlinya lagi yang lain. Ahlinya ahli kata orang. Ya. Maka begitulah ilmu itu mulia. Yang paling mulia tentunya ilmu agama, ilmu tentang Allah. Karena mengenalkan kita tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan ini Allah sebutkan. Allah suruh sujud malaikat kepada Adam karena apa? Karena keilmuan Nabi Adam alaihi salam dibandingkan dengan malaikat. Fasajadu illa iblis. Maka sujudlah kecuali iblis. Naudzubillah. Fasajadu, maka sujudlah malaikat. Begitulah malaikat. Dalam ayat lain Allah mengatakan sifat malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah maksiat dengan perintah Allah dan tidak pernah dan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah maksiat dan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah malaikat. Disuruh sujud maka dia sujud. Disuruh bertasbih dia bertasbih. Disuruh apa yang Allah suruh maka tidak pernah malaikat tersebut atau bangsa malaikat itu membantah atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menjelaskan model makhluk yang Allah ciptakan itu ada 3 model. Yang pertama, model makhluk yang mukallaf dan taat pada Allah. Mukallaf dan taat pada Allah. Dia mukallaf, dikasih beban syariat dan selalu taat. Ini modelnya malaikat. Model yang kedua sebaliknya, ya, tidak mukallaf dan tidak dan bebas. Ini model seperti hewan, seperti tumbuh-tumbuhan dan yang lain sebagainya. Tidak mukallaf dia, tidak terbebani beban syariat. Dan dia pun tidak, ya bebas seperti itu, tidak ada hukuman begitu. Model selanjutnya model manusia dan jin, mukallaf dan dia bisa taat bisa tidak taat, ya seperti manusia dan jin. Ya. Maka malaikat pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah malaikat, ya tunduknya hanya kepada perintah Allah. Malaikat tidak ada yang memerintahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang atau siapapun yang ngaku-ngaku bisa menyuruh-nyuruh malaikat, nah jangan percaya. Yang bisa nyuruh malaikat hanya Allah. Banyak di mana-mana bu orang sekarang itu. Saya bisa komunikasi dengan Jibril. Saya bisa nyuruh malaikat Jibril nyembuhin orang. Saya bisa nyuruh malaikat hujan untuk memindahkan hujan kemana-mana. Dusta semuanya. Yang bisa menyuruh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah orang-orang yang sebagian kaum muslimin kita katakan suka kisah-kisah dongeng-dongeng gitu. Ada kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Konon katanya pernah didatangi oleh seorang wanita nangis-nangis kenapa anaknya baru lahir sementara sang anak ini ditunggu-tunggu kehadirannya. Nikah puluhan tahun tidak punya anak, akhirnya punya anak. Tapi setelah itu wafat. Baru hidup beberapa hari kemudian wafat.
Wanita ini datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, maka Syekh Abdul Qadir Jailani langsung mengejar malaikat maut. Kemudian diambil nyawanya, nyawa anak tersebut kemudian dikembalikan. Sampai akhirnya semua orang yang meninggal hari itu nyawanya juga dikembalikan. Katanya, ini cerita bohong ya. Bohong, jangan dipercaya ya. Ini ya, sebagian orang seperti itu ya, jangan dipercaya. Intinya kalau ada cerita orang bisa nyuruh malaikat, bisa berantem sama malaikat, bisa perintah-perintah malaikat, cuman Allah yang memerintahkan malaikat, bukan yang lainnya. Ya, pernah Nabi SAW ketika dakwah dari Taif, pulang dakwah dari Taif, beliau dicaci maki oleh orang Taif, tidak diterima. Allah mengutus malaikat gunung untuk kalau Muhammad perintahkan apapun maka ikutilah, tapi itu pun atas perintah Allah. Maka Jibril datang dengan malaikat gunung, ya, menyampaikan, wahai Muhammad, kalau engkau mau 2 gunung itu timpakan ke penduduk Taif yang telah menyakitimu, yang telah menolak dakwahmu. Ya, apa kata Nabi? Mudah-mudahan lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman. Enggak mau Rasulullah menimpakan gunung tersebut. Dan ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fasajadu, malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Di sini secara ada sebagian ulama memang yang mengatakan iblis itu tadinya malaikat tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar tidak. Iblis itu yang benar kalangan bangsa jin, bukan malaikat. Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala jelaskan, sebut kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari kalangan bangsa jin dan dia berbuat kefasikan kepada Tuhannya. Ya, menantang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ada mendengar iblis, ada mendengar setan, ada mendengar jin. Ya, apa bedanya iblis, setan dan jin? Yang pertama jin. Jin ini makhluk, golongan makhluk Allah. Seperti manusia, ada malaikat, ada bangsa jin. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, ya, jin diciptakan dari api. Ini jin. Adapun iblis bagian dari bangsa jin yang menggoda Nabi Adam alaihissalam. Allah beri diantara keajaiban bagi iblis sampai hari kiamat tetap wafat. Tidak semua jin itu atau bisa hidup sampai hari kiamat, tidak semua jin. Jin juga seperti manusia, Bu, bisa hidup, bisa mati, bisa berketurunan. Ada yang beriman, ada yang kufur, ada yang munafik, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang buruk, macam-macam. Ya, sama seperti manusia. Nah, iblis bagian dari bangsa jin. Di kalangan bangsa manusia ada orang yang seperti iblis nanti keluar, namanya apa? Dajjal. Dajjal ini bangsa manusia. Ya. Kemudian yang ketiga setan. Setan ini sebenarnya secara umum lebih umum, yaitu makhluk-makhluk yang membawa manusia kepada keburukan. Artinya dia bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin. Setan dari kalangan manusia maupun setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan jin yang membisiki manusia untuk berbuat yang negatif, berbuat yang buruk, mengganggu manusia, menggoda manusia. Setan dari kalangan manusia kurang lebihnya sama. Ya, yang membuat manusia, menggoda manusia untuk berbuat keburukan banyak sekali. Nyuruh kita berbuat keburukan, motivasi berbuat keburukan, motivasi untuk mencegah kita dari berbuat kebaikan banyak. Kalau setan dari kalangan jin, kita bisa usir dengan ayat kursi. Setan dari kalangan manusia, kita usir dengan melempar kursi. Maka ini setan, ya. Tapi secara umum kalau disebut setan itu setan dari kalangan jin, kecuali dijelaskan itu setan dari kalangan manusia. Kalau kita baca dalil tentang syaitan dari kalangan dalam Al-Quran maupun hadis, asalnya adalah setan dari kalangan jin, kecuali nanti dijelaskan bahwa itu syayatinul ins, setan dari kalangan manusia, yaitu makhluk-makhluk yang mengajak manusia lain berbuat keburukan. Nah, maka ini antara iblis, setan dan jin. Fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud kecuali iblis. Karena iblis termasuk bagian yang disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi iblis tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Aba wastakbar, enggan dan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya enggan dan menyombongkan diri di hadapan? Enggak maunya karena apa? Karena sombong di hadapan. Dalam ayat yang lain iblis mengatakan ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, engkau menciptakan Adam dari tanah. Masa aku yang dari api sujud kepada Adam yang dari tanah? Kata iblis, ya, logika iblis, logika yang enggak benar, ya. Bukan artinya api lebih mulia daripada tanah, enggak. Ya, sama sekali tidak. Maka aba wastakbar, enggan dan menyombongkan diri. Maka hati-hati dari sifat sombong. Kata para ulama, sombong ini dosa di antara dosa-dosa awal penciptaan manusia. Apa? Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosanya siapa? Dosanya iblis ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa itu sombong, Bu? Sombong itu kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Ada dua ciri orang sombong. Yang pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan manusia, meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Ini salah satunya sombong, dua-duanya lebih parah lagi. Ya. Yang pertama, menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran, menolak Islam, menolak Al-Quran, menolak hadis, menolak perintah Allah, menolak perintah Rasulnya, ya, menolak untuk taat, menolak untuk meninggalkan maksiat. Inilah diantara dosanya iblis. Ya, dosanya iblis. Dia menolak perintah Allah, batarul haq, menolak kebenaran. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Atau yang kedua, wa ghamtun nas, yaitu meremehkan manusia, menganggap rendah orang lain. Dia yang lebih tinggi. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia, kata iblis juga begitu. Ya, sehingga menolak kebenaran. Dua-duanya ini biasanya berhubungan. Orang menolak kebenaran, maka nantinya dia akan menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang siapapun juga. Ya. Dan menganggap remeh orang tersebut. Atau orang yang menganggap remeh seseorang, biasanya dia akan menolak kebenaran. Kenapa? Karena masa orang kayak gitu bisa ngomong benar sih? Nah, akhirnya dia menolak kebenaran. Maka hati-hati, ini sombongan. Walaupun gak mesti ada, tapi biasanya sambung. Terkait dua hal ini. Kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau ada kebenaran seorang muslim, maka akan berusaha untuk mentaatinya. Kalaupun tidak, maka dia akan mengakui tadi kesalahannya. Ini benar ya Allah, tapi sekarang saya belum bisa. Mohon maaf ya Allah. Dia akan istighfar terus, akan berusaha. Merasa salah, merasa berdosa. Ya, seorang mukmin akan demikian. Dan seorang mukmin akan tawadhu sama orang. Tawadhu, tidak merasa tinggi di hadapan orang. Ya, rendah hati mungkin lebih baik. Rendah hati, tidak merasa sombong di hadapan orang. Tapi mungkin dia lebih berilmu. Tapi siapa tahu ibadah orang ini lebih tinggi di hadapan Allah. Kita tidak tahu. Mungkin dia lebih kaya, lebih punya kedudukan di mata masyarakat. Tapi kita nggak tahu, mungkin orang ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah karena dia punya ibadah yang nggak diketahui orang. Dia akan merasa, tapi mungkin dia hafal Quran, katakan. Tapi mungkin orang ini nggak hafal Quran, tapi amalnya masya Allah. Allah lebih ridho kepada dia daripada saya. Dia tidak akan merasa sombong. Dan kesombongan ini bahaya sekali. Ya, tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit saja rasa sombong. Enggak akan masuk surga. Terus gimana? Dibakar dulu sombongnya. Dibakar di mana? Dibakar di neraka. Ya, dibakar di neraka dulu baru masuk surga. Bisa jadi demikian. Allah tidak suka sombong. Manusia juga nggak suka sombong, ya kan? Bahkan orang sombong tidak suka dengan orang sombong. Ya, coba. Itu mah sombong orangnya, padahal dia juga sombong. Orang sombong aja nggak suka sama orang sombong. Ya. Maka begitulah, hati-hati. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dua perkara ini. Aba wastakbar, begitulah iblis.
sehingga dia tidak mau sujud, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, merasa lebih hebat daripada Adam, lebih mulia daripada Adam, sehingga menyebabkan dia kufur dengan kebenaran, kufur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kufur. Di antara contoh yang lainnya Fir'aun. Allah sebutkan kisah Fir'aun banyak dalam Al-Quran. Padahal Allah sebut Fir'aun itu sudah dalam hati kecilnya yakin dengan apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Wajahadu biha, Fir'aun menentang Nabi Musa, menentang risalah yang disampaikan Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati kecilnya yakin. Dia bukan, Fir'aun tahu bahwa dirinya bukan Tuhan. Bagaimana dia mengaku Tuhan? Dulu dia kecil, dulu dia dilahirkan, dia juga mungkin pernah merasakan sakit. Dia bukan Tuhan yang berhak disembah, ya. Tapi apa yang menyebabkan Fir'aun tidak mau terima dakwahnya Nabi Musa? Zulman wa uluwa, zalim dan merasa tinggi, kesombongan. Musa Bani Israel, saya yang berkuasa. Musa dan Fir'aun ini beda suku. Musa ini Bani Israel, Fir'aun ini suku Kipti. Sampai sekarang masih ada orang di Mesir Kristen Koptik namanya, suku Kipti. Ininya Fir'aun, ya. Maka Fir'aun yang berkuasa, ngapain saya ikut sama perintahnya Musa yang Bani Israel, yang warga kelas 2 gitu kalau bahasa sekarang, warga yang saya perbudak, kenapa saya ikuti dia? Ya, karena kesombongannya, pada hati kecilnya yakin bahwa dia bukanlah Tuhan, yakin dengan apa yang disampaikan Nabi Musa. Bahkan penyihirnya Fir'aun saja masuk Islam. Ya, penyihirnya Fir'aun saja mengikuti Nabi Musa alaihissalam setelah nyata bahwa yang ditunjukkan Nabi Musa bukanlah sihir, karena kalau sihir tidak mungkin bisa sehebat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, sampai jam berapa kita, Bu? 10:30. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat selanjutnya, di ayat yang ke-25, yang ada Al-Quran silahkan bisa sambil disimak. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, kami katakan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan pasanganmu di surga. Masya Allah. Tinggallah engkau dan pasanganmu di surga. Pasangan Nabi Adam siapa, Bu? Hawa. Ya, Hawa. Ini juga menunjukkan begitulah manusia berpasang-pasangan. Allah menciptakan demikian. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari jiwa yang satu, kemudian dibuat Hawa, dari keduanya Allah lahirkan keturunan yang banyak. Ya. Dan demikian Allah ciptakan fitrahnya kepada manusia ini untuk berpasang-pasangan, sehingga seorang lelaki bersama dengan pasangannya dia akan merasakan ketenangan. Seorang wanita dengan pasangannya merasakan ketenangan. Ya. Sekarang ini naudzubillah, ya, orang banyak sekali menggembar-gemborkan, mengkampanyekan seks bebas. Ya. Sekarang bukan laki-laki dengan wanita lagi, tapi laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, homoseksual, LGBT, ya, dan lain sebagainya, jauh dari fitrah. Ya. Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adamnya, bukan Adam 1, Adam 2, tapi Adam dan Hawa. Dan demikianlah ya, secara psikologi kita bisa melihat, ya, bagaimana seorang laki-laki dengan pikirannya, dengan kekuatannya, dan dengan itulah Allah ciptakan tubuh laki-laki sehingga bisa mencari nafkah di luar. Ya, seorang ibu dengan rasa kasih sayangnya, dengan walaupun fisik lemah tapi kasih sayangnya kuat. Ayam saja kalau anaknya dideketin, Bu, biasanya ibunya marah-marah. Ya, kalau anaknya diganggu, ayam. Begitu pula manusia, apalagi seorang ibu yang paling sakit hati kalau anaknya
Kalau anaknya disakiti oleh orang lain, bapak biasanya santai-santai aja, biarinlah. Ya kalau anaknya dibully orang, biarlah biar belajar, biar dia tahu bagaimana ininya dunia gitu. Kalau ibu nggak bisa gitu, paling sakit hati kalau anaknya diapa-apain sama orang. Ya begitulah. Allah ciptakan keduanya secara psikolog, belum lagi secara tubuh fisik. Ya, manusia laki-laki begitu dengan tubuh laki-laki, perempuan dengan tubuh perempuan. Kemudian dari laki-laki dan perempuan lahir anak. Nggak ada laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan bisa lahir anak, sampai kiamat juga nggak bakal bisa. Ya. Maka begitulah, dari diciptakannya Adam alaihissalam Allah ciptakan berpasangan, dan itulah fitrahnya manusia. Ya, fitrahnya manusia. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau dan pasanganmu di surga. Kita tahu bahwa di awal penciptaan Nabi Adam, beliau dan istrinya tinggal di surga. Para ulama berbeda pendapat, apakah surga ini adalah surga yang nanti tempat kembalinya orang-orang beriman juga, atau surga yang berbeda? Wallahu ta'ala alam, ini surga yang berbeda. Ya, bukan surga tempat kembalinya orang-orang beriman nanti ketika kita sudah wafat, dibangkitkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga, ya. Bukan surga yang tempat kembalinya orang-orang beriman, tapi surga yang lain yang Allah ciptakan untuk Adam, dengan dalil bahwa surga itu sementara, tempat tinggal Adam sementara, ya, sehingga nanti Adam akan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke atas muka bumi. Namun tempat yang indah di langit yang Allah ciptakan bagi Nabi Adam alaihissalam. Uskun anta wa zaujukal jannah. Kemudian kata Allah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah di surga itu, makanlah dari apa-apa yang ada di surga itu, ragadan, suka-suka kamu, terserah kamu, semaumu, haitsu syi'tuma, suka-suka engkau, cari yang nikmat-nikmat silahkan. Ya. Cuman Allah punya satu larangan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon itu, ya, sehingga kamu menjadi orang-orang yang berbuat kedzaliman. Maka begitulah Nabi Adam disuruh oleh Allah tinggal di surga, di tempat yang baik, disuruh oleh Allah untuk melakukan dan makan apapun juga terserah, tapi ada satu larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan, sebagian ulama tadi mengatakan ini bukan surga nanti. Surga nanti nggak ada larangannya, nggak ada larangannya. Orang di surga nanti nggak ada dilarang apa-apa. Tapi Nabi Adam di sini dilarang. Walaupun demikian, ini menunjukkan ini menunjukkan begitulah perintah Allah kepada Nabi Adam. Hatta walaupun nanti ketika Allah menurunkan Adam ke dunia dan melahirkan anak keturunan di dunia, Allah tetap atur manusia ini. Dan dalam aturan Allah kurang lebihnya sama seperti ini. Yang baik-baik, yang halal-halal itu banyak. Allah hanya mengharamkan sedikit saja. Allah hanya mengharamkan sedikit saja. Itu pun yang tidak bermanfaat bagi manusia. Tapi kadang kebanyakan orang justru carinya yang haram-haram. Mau makan, mau minum, masya Allah, yang halal tuh banyak banget. Ya, daging, telur, ikan, minum susu, minum jus, minum banyak banget. Tapi manusia carinya yang apa? Yang haram. Yang itu pun mudarat bagi diri dia kalau dia mengkonsumsinya. Ya. Maka begitulah banyak manusia yang terjatuh oleh godaan iblis. Ya. Maka dari dulu begitu. Allah suruh Adam di surga makan terserah, tapi larangannya satu, jangan dekati pohon yang Allah suruh, Allah larang untuk mendekatinya. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon tersebut. Dan ini larangan Allah kepada Nabi Adam, sebagaimana banyak larangan Allah di dunia ini. Bukan sekedar untuk tidak melakukan sesuatu kepada pohon itu, bukan sekedar megang-megang pohonnya, ngambil buahnya atau apapun, tapi Allah suruh jangan dekat-dekat. Ya, dan begitulah larangan Allah kepada manusia, biasanya demikian. Zina misalnya Allah sebut jangan dekati zina, bukan jangan zina, tapi jangan dekati zina. Banyak larangan seperti itu. Maka ini juga demikian Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita kepada yang haram, walaupun itu belum masuk pada yang haram. Ya, perbuatan zina ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya apa? Ya, macam-macam. Orang chattingan,
pacar-pacaran, ngerayu, ngegombal laki dengan perempuan yang bukan siapa-siapanya, ya, kemudian berdua-duaan, berdekat-dekatan, sering ketemuan, pegang-pegangan, lama-lama apa? Lama-lama akhirnya zina. Ya. Begitu pula khamar, ada mukadimahnya. Orang khamar mungkin anak-anak muda minum khamar muda mesti langsung minum khamar. Bisa jadi apa? Diajak dulu untuk nongkrong-nongkrong, ya. Kemudian dia yang minum khamar disebut berani, yang nggak minum khamar disebut pengecut, cemen dan lain sebagainya. Akhirnya nggak enak, akhirnya nyobain sedikit, akhirnya ketagihan, akhirnya jadi pecandu khamar. Begitu dosa itu ada mukadimahnya. Maka hati-hati. Yang pertama, kita jangan sampai masuk ke mukadimah dosa. Jangan ikuti langkah setan yang pertama. Ya. Tadi juga masalah LGBT juga begitu. Ini hal-hal yang perlu kita ingatkan terus betul-betul ke jamaah pengajian Bu Homer. Di Jogja lagi marak, LGBT juga begitu. Di Jogja ini lagi marak. Ya, marah. Maka hati-hati, ya. Ya, secara umum di kota-kota besar, apalagi tempat kita ini banyak anak-anak muda, banyak pelajar yang jauh dari orang tuanya, ya. Maka hati-hati. Kalau kita punya anak kos, kita punya atau anak cucu kita sendiri, kita perhatikan. Kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan, kita coba sapa dengan baik-baik, ya. Mungkin punya masalah, mungkin apa. Termasuk diantaranya bunuh diri, ini juga banyak. Dulu mungkin kita dengar kasus bunuh diri di Wonosari saja, di Gunung Kidul saja. Banyak bunuh diri karena orang bilang kurang pendidikan dan lain sebagainya. Sekarang yang bunuh diri mahasiswa. Ya, banyak kita dapati mahasiswa bunuh diri. Subhanallah. Ya, maka ini perlu kita apa? Perlu kita betul-betul perhatikan, waspadai dan perhatikan. Jangan sampai terjerumus anak keturunan kita kepada perbuatan-perbuatan yang buruk tersebut tadi. Dosa itu punya mukadimah. Ya, kan orang nggak ujuk-ujuk ada masalah langsung bunuh diri kan? Nggak ujuk-ujuk orang itu tiba-tiba minum khamar, tiba-tiba jadi LGBT, nggak ada mukadimahnya. Ya, maka kita harus waspada, lihat-lihat adakah gerak-gerik ke arah sana. Kalau ada, segera dicegah sebelum dia masuk ke pusaran yang sulit. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan setan atau iblis itu membujuk Adam dengan apa? Hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau nggak aku kasih tunjuk kepada kamu sebuah pohon yang bisa bikin kamu kekal dan kerajaan yang tidak akan, kekuasaan yang tidak akan pernah tamat, yang tidak akan pernah habis-habisnya. Nah, itulah godaan iblis kepada Adam. Sehingga Adam, Allah menyuruh kamu untuk nggak makan buah ini agar kamu tidak kekal, agar kamu tidak jadi malaikat, agar kamu tidak memiliki kekuasaan yang lama. Maka makanlah itu, nanti kamu akan kekal. Begitu godaan iblis. Wa mulkin la yabla, kekuasaan yang tidak akan pernah habis. Ya, jadi memang dari dulu di antara sifat buruk sifat buruk anak Adam itu tadi, ya, ingin tambah terus dalam urusan dunia, yang justru akhirnya membuat dia celaka sendiri. Ya, setelah melampaui batas akhirnya dia apa? Celaka sendiri. Fatakuna minal zalimin. Kalau kalian, kata Allah, kalau kalian mendekati pohon tersebut, maka jadilah kalian orang-orang yang berbuat kezaliman, yaitu menzalimi Allah Subhanahu wa taala karena melanggar hak-hak atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagaimana mengatakan menzalimi diri dia sendiri. Karena larangan Allah sebagaimana perintah Allah itu sebenarnya buat kebaikan manusia sendiri juga, buat kebaikan Nabi Adam juga. Allah nggak butuh dengan sholat kita, Allah nggak butuh dengan zikir kita, dengan ibadah kita. Sebagaimana kalaupun manusia maksiat semua pada Allah, Allah tetaplah Allah, tetaplah Maha Kuasa atas alam semesta ini. Ya. Hanya saja Allah perintahkan untuk kebaikan kita juga, Allah larang untuk kebaikan kita juga. Dalam ayat lain Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, kalian berbuat baik untuk siapa? Untuk diri kalian sendiri juga. Kalau kalian berbuat jelek, efek negatifnya buat siapa? Buat diri kalian sendiri juga. Ya, maka perbuatan melanggar perintah Allah, perbuatan tidak menunaikan kewajiban, kezaliman pada diri sendiri juga. Fatakuna minadh dhalimin.
maka jadilah kalian berdua orang-orang yang zalim kalau kalian mendekati pohon tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-26, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Kata Allah, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, maka setan menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga, membuat tergelincir, ya, membuat tersesat, membuat khilaf, membuat akhirnya mengikuti atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, dan begitulah Allah ceritakan ini agar paham bagaimana setan itu musuh bagi manusia. Iblis itu musuh manusia. Musuh jadikan musuh, jangan jadikan teman. Kesalahan besar kalau seseorang menjadikan musuh sebagai teman dan menjadikan teman sebagai musuh, salah besar. Maka Allah ingin ceritakan kepada kita siapa musuh sejati bagi kita, yaitu syaitan. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan dia sebagai teman. Fa akhrajahuma mimma kana fi, maka setan berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa dari tempat yang dia ada sebelumnya, yaitu jannah. Dikeluarkan dari surga oleh Allah. Karena apa? Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada, kita juga waspada, jangan sampai melanggar larangan Allah. Para ulama, Nabi Adam dan Hawa melanggar satu larangan dikeluarkan dari surga. Maka bagaimana orang melanggar banyak larangan Allah Subhanahu wa taala berharap surga dengan melanggar larangan Allah? Maka ini satu perkara yang enggak layak, ya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kami katakan kepada Adam alaihissalam, ihbitu, turunlah kalian dari surga. Artinya memang surga ini berada di tempat yang tinggi, tapi tadi dia bukan surga yang ditempati oleh orang-orang beriman setelah mereka wafat nantinya. Turunlah kalian ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Siapa sebagian ini? Ada yang mengatakan iblis dan Adam. Iblis dan Adam akan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Atau ada yang mengatakan sesama Adam dan sesama syaitan, sesama jin. Ya, sesama jin pun akan saling bermusuhan, dan sesama manusia juga akan menjadi orang yang saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ba'dukum li ba'din adu. Ya, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Dan begitulah, ya, manusia ini kalau tanpa iman, tanpa Islam, tidak kenal agama, maka permusuhan satu dengan yang lainnya itu akan semakin parah, akan semakin buruk. Ya, maka Allah turunkan agama ini agar manusia tidak mungkin tidak bermusuhan. Hatta sesama orang beriman kadang bermusuhan dalam urusan dunia, boleh jadi demikian. Tapi jangan sampai kebencian kepada orang lain membuat kita zalim kepada orang lain. Islam mengatur itu semuanya. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan kalian di muka bumi mustaqar, tempat kalian tinggal, wa mata', dan tempat kalian senang-senang ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Begitulah. Maka setelah itu tidak lagi Adam tinggal di surga, Hawa tidak tinggal di surga, maka dia tinggal di bumi. Dan kemudian lahirlah anak cucu Adam di atas muka bumi, dan jadilah khalifah fil ard, ya, orang-orang yang saling menggantikan kedudukan mereka di atas muka bumi. Jadilah sampai kita sekarang ini anak cucu Nabi Adam alaihi salam mustaqor, akan tinggal di atas muka bumi ini. Sebagian ulama zaman kontemporer sekarang ini mengatakan ini dalil tidak mungkin manusia tinggal di luar bumi. Nggak mungkin manusia tinggal di luar bumi. Sekarang kan ada orang bikin besok-besok siapa tahu kita bisa tinggal di Mars, bisa tinggal di bulan, bisa tinggal di mana. Kata sebagian ulama nggak mungkin itu akan terjadi. Ya, artinya kalau ke sana saja mungkin, tapi tinggal di sana, berkembang biak di sana sebagaimana di bumi, maka nggak mungkin. Ya. Dan bumi ini akan menjadi tempat tinggal manusia. Wa mata', dan tempat senang-senangnya manusia. Allah siapkan bumi ini seperti itu. Ya, ada airnya, ada tumbuhannya, ada hewan-hewannya, ada makhluknya.
Ya, dan tidak ada tempat lain yang seperti itu di atas muka bumi. Ya, konon kata para ilmuwan saintis seperti itu. Sudah dicoba dicari dari semua miliaran mungkin planet-planet seperti bumi, galaksi seperti bumi, belum pernah didapatkan satupun isyarat ada makhluk seperti manusia di bumi yang ngasih info ke kita gitu, atau yang lebih canggih lagi mungkin nggak ada. Ya, seakan-akan kita tinggal sendirian gitu di alam semesta ini. Dan begitu Allah sebutkan, walakum fil ardi mustaqar, tempat tinggal wa mata'un, dan tempat senang-senang kalian, ilahi, tapi tidak selamanya, ilahi sampai waktu yang ditentukan. Ada dua tafsirannya, waktu yang ditentukan untuk bumi ini yaitu sampai hari kiamat, habis bumi dan isinya, atau waktu yang ditentukan bagi anak Adam yaitu sampai kematian. Kemudian terakhir Allah mengatakan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, maka Adam mengambil kalimat dari Rabbnya, ya, yaitu menerima ajaran kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat apa? Fataba alaihi, dia bertaubat kepada Allah dengan kalimat tersebut. Kalimat apa itu Bu? Dalam ayat yang lain Allah ajarkan doa Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah, sungguh kami telah mendolimi diri kami sendiri. Dhalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan kau tidak akan rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami betul-betul menjadi orang yang merugi di dunia, merugi di akhirat. Begitulah kita, Adam dan anak Adam, mendzalimi diri kita dengan berbuat dosa, macam-macam dosa, dan kita berharap apa? Ampunan dan rahmat Allah. Kalau Allah enggak merahmati dan mengampuni, siapa yang merahmati dan mengampuni? Tidak ada. Dan kalau bukan dengan rahmat dan ampunan Allah, rugi kita, rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Ya, kita banyak dosa yang kalau kita dihukum dengan dosa kita, sengsara, kehidupan kita di dunia sengsara, di akhirat tambah sengsara lagi. Kalau kita semua hukumannya kontan dengan dosa kita, kita tidak akan ada yang bisa hidup dengan nyaman di atas muka bumi ini. Ya, kalau tiba-tiba suudon sedikit misalnya, tiba-tiba langsung gatal-gatal misalnya, tiba-tiba ada berbuat maksiat sedikit langsung sakit-sakit badannya. Kalau begitu Allah kasih hukuman kontan, tidak ada di antara kita yang bisa hidup nyaman. Tapi bagaimana? Karena ampunan Allah, Allah masih sayang sama kita. Ditunda hukuman Allah buat kita. Mungkin hamba ini mau bertaubat, mungkin hamba ini mau sadar dari kesalahannya, mungkin hamba ini mau introspeksi dirinya, maka Allah tunda, Allah rahmati dan ampuni kita. Kalau enggak begitu, lanakunanna minal khasirin, kami betul-betul merugi. Maka Adam alaihissalam berdosa, bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Iblis berdosa, enggak mau taubat, bahkan minta ditangguhkan waktunya sampai hari kiamat, panjang umur sampai hari kiamat untuk menggoda Adam, menggoda manusia. Ya, maka begitulah Adam, begitulah iblis. Ya, maka Allah menganugerahkan hati kepada kita sehingga kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk dengan hati tersebut. Ya. Dan ketika kita berada di atas keburukan, kita harusnya kita istighfar, taubat sama Allah. Begitu yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan anak cucu. Plus doa tadi, fataba alaihi, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Nabi Adam menerima kalimat dari Tuhannya, doa tadi, fataba alaihi. Nabi Adam pun berdoa dengan doa tersebut. Ya, dia baca dengan sungguh-sungguh dengan hatinya yang paling dalam, fataba. Allah pun menerima taubatnya, innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu maha taubat dan maha penyayang. Setelah Allah ampuni, Allah sayangi lagi. Beda dengan manusia. Ya, manusia itu kita mungkin ada orang mungkin minta maaf sama orang yang salah, yang dia berdosa atau berbuat kesalahan padanya. Tapi manusia ada ungkapan, saya bisa memaafkan tapi saya tidak bisa melupakan. Bisa dimaafkan tapi tidak dilupakan. Begitu manusia. Tapi Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat kalau hamba sungguh-sungguh bertaubat, dan bahkan bukan hanya diterima oleh Allah, diampuni oleh Allah, dimaafkan, Allah sayangi dia, bahkan lebih sayang daripada sebelum dia berdosa.
Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita lepas harapan dari Allah, jangan pernah kita suudzon kepada Allah, jangan pernah kita merasa aduh bagaimana saya mau tobat, bisa nggak dosa saya diampuni Allah. Kalau kita tobat sungguh-sungguh maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Bapak atau ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin 1-2 pertanyaan yang bisa kita jawab, kita jawab. Yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kali ini menjadi keberkahan bagi kita dunia akhirat, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita bisa mengamalkan, kita bisa mengambil teladan dari ayah kita, bapak kita Nabi Adam dalam bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan dari godaan iblis, godaan syaitan dalam kehidupan kita dan anak keturunan kita. Sebagaimana pula semoga Allah memberikan kemuliaan kita dengan ilmu dan amal soleh dan menjadikan kita istiqomah di atas kebaikan dan ketaatan, dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir hidup kita hidup yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.